Assalamualaikum. Yang terhormat Bapak Makmun Abdullah selaku mentor dan yang saya hormati teman-teman kelompok 1 sekalian. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan memaparkan tugas kelompok analisis isu kontemporer. Sebelum saya membahas lebih jauh mengenai analisis isu kontemporer, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu definisi isu kontemporer menurut kelompok kami. Menurut kelompok kami, isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi topik pada saat ini. Jadi, solusi penyelesaiannya harus sesuai dengan masa sekarang, yaitu masa modern. Apa yang harus kita lakukan dalam menganalisis isu kontemporer? Menurut kami, ada 5 langkah dalam menganalisis isu kontemporer. Langkah yang pertama adalah mengidentifikasi isu kontemporer. Kelompok kami menyepakati mengidentifikasi isu menggunakan teknik USG. Langkah yang kedua adalah memilih isu. Langkah yang ketiga adalah mencari akar masalah isu. Kelompok kami juga menyepakati akan menggunakan teknik fishbone. Langkah yang keempat adalah menganalisis dampak isu tersebut, dan langkah yang terakhir adalah penyelesaian isu. Dari hasil diskusi, kami telah menyepakati terdapat 3 isu yang kami angkat. Isu yang pertama adalah mengenai tingginya penderita kasus COVID-19 di Indonesia. Untuk isu yang kedua adalah mengenai tingginya angka bullying di sekolah. Dan yang ketiga adalah mengenai rendahnya motivasi belajar siswa pada masa pandemi. Dari ketiga isu tersebut, kami identifikasi menggunakan teknik USG. Dengan hasil yang diperoleh, rendahnya motivasi belajar di era pandemi menjadi isu terpilih. Dengan perolehan skor, urgensi 4, keseriusan 4, dan growth atau perkembangannya juga 4, sehingga menjadi peringkat pertama dan kami sepakati sebagai isu terpilih. Langkah yang selanjutnya adalah kami menganalisis isu menggunakan teknik fishbone dengan faktor ada man, method, milieu, dan material. Dari segi material, di situ terlihat adanya faktor kurangnya fasilitas belajar dan belum optimalnya pemanfaatan IT. Sedangkan dari faktor milieu atau lingkungan, di situ ada kurangnya peran orang tua mendukung pembelajaran daring siswa dan keterbatasan akses internet. Dari faktor man, di situ terlihat adanya intelijensi dan tingkat kepercayaan diri siswa yang berbeda, cara belajar siswa yang berbeda, dan siswa yang lebih tertarik bermain gawai atau HP. Dari segi metode, di situ ada faktor pembelajaran daring yang kurang interaktif. Setelah kita analisis, kita simpulkan bahwa dampak rendahnya motivasi belajar siswa pada masa pandemi yaitu pembelajaran tidak berjalan maksimal, hasil belajar siswa yang rendah, menurunnya akhlak dan moral anak, menurunnya kualitas pendidikan di Indonesia, generasi yang gagal, dan banyak orang tua yang mengeluh karena pembelajaran secara daring. Dari dampak-dampak tersebut, menurut kelompok kami, penyelesaian isu yang dapat dilakukan adalah dengan menciptakan pembelajaran yang lebih menarik, yaitu melalui media pembelajaran, Quizzes, Google Classroom, dan video pembelajaran. Melakukan sosialisasi dengan pemberian video edukasi tentang pentingnya peran orang tua saat pembelajaran daring. Solusi yang ketiga adalah pengajuan bantuan kuota gratis saat pembelajaran daring. Yang keempat, meningkatkan intensitas hubungan antara orang tua dan guru untuk kemajuan siswa.
Yang kelima, sekolah memfasilitasi murid untuk mendapatkan kuota dengan pengajuan bantuan kuota gratis. Dan yang keenam adalah workshop pendidik media pembelajaran untuk guru saat pandemi. Berikut ini adalah screenshot diskusi kami. Sebelum saya menutup presentasi, saya memiliki sebuah pantun. Pergi ke Bandung naik kereta, jangan lupa membeli alpukat. Demikian presentasi kita, semoga bermanfaat. Demikian presentasi hasil diskusi kelompok kami. Kami memohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.